Indonesia itu dibilangin edukasi rendah, padahal sudah sampai 600 triliun yang dialokasikan untuk pendidikan di Indonesia. Bahkan sudah sampai ada 3,3 juta guru yang ada di Indonesia. Tapi entah kenapa dibilangin kita tuh masih bodoh. Jelasnya kita tahu kan ya, sekolah itu sistemnya kelas, tidak personalized. Jadi apa yang guru ngomong harus menyesuaikan dengan murid terbodohnya. Dan muridnya sendiri pun belum tentu suka pelajaran yang diajarkan di sekolah tersebut. Oleh karena itu pendidikan konvensional mempunyai suatu problem yang namanya two sigma problem. Dikoin oleh psikologis yang namanya Benjamin Bloom di tahun 1984, di mana penemuan dia, orang yang ditutor one-on-one performanya itu di atas orang yang cuma di kelas doang. Ya kalau kita pikir secara rasional masuk di akal sih. Orang kalau misalkan di kelas doang kan cuma menerima informasi kan ya, dan informasi tersebut belum tentu sesuai dengan konteksnya dia. Tapi kalau misalkan one-on-one bisa lebih personalized kan, kita bisa tahu konteksnya dia apa dan gimana caranya kita ngomong ke siswa tersebut. Jadi kalau misalkan dibilangin yang one-on-one performa yang lebih bagus, masuk di akal sih. Karena kan guru jadi paham ya gimana caranya ngomong dengan murid tersebut. Tapi kita tahu one-on-one itu mahal. 3,3 juta guru kalau disuruh one-on-one setiap harinya, mereka kagak bakal cukup waktu. Tapi hari ini gue bakal kenalin kalian ke satu guru yang bisa diakses selama 24 jam sehari dan gratis. Gue perkenalkan ChatGPT, yaitu suatu kecerdasan buatan AI, Artificial Intelligence, yang akan menjadi guru pribadinya kalian. Menurut gue ini adalah cara yang paling ekonomis, karena ya gratis, dan paling fleksibel juga karena gurunya ya sesuai dengan kalian punya waktu. Dan kalau misalkan lu sama kayak gue, dimana lu tuh bener-bener haus banget dengan pengetahuan, rasa keingintahuan lu tinggi, gue yakin website ini bisa ngubah hidup lu. Gue yakin ada beberapa dari kalian yang sama kayak gue, dimana kalian tuh berasa kalian tuh bukannya males, tapi entah kenapa aja kalian tuh bingung mau mulai dari mana, schedule-nya seperti apa, siapa yang keep track, apakah bisa interaktif, kagak ada yang review progress kita juga. Dan variabel-variabel ini bikin kita kayak berasa, males Tapi sekarang sudah ada guru baru, namanya adalah ChatGPT. So jadi di video hari ini gue bakal kasih kalian gimana caranya kalian bisa menggunakan ChatGPT untuk belajar apapun. Sebelum gue mulai, gue mau rekomendasiin dulu buat kalian yang pertama kali masuk ke channel ini dan nonton video gue terhadap AI. Kalian bisa cek video-video gue sebelumnya terhadap AI buat kalian tuh paham, oh ternyata AI itu ya. Oh kecerdasan buatan itu ya. Oh ternyata ChatGPT itu bisa digunakan seperti ini ya. Karena gue notice ada beberapa dari kalian bingung kayak, ini gimana cara gunanya bro? Peluangnya di mana? So dengan kalian konsumsi video-video gue sebelumnya, kalian jadi tahu, oh gimana ini cara jadi peluang, gimana ini jadi ancaman. Tapi buat kalian yang sudah nonton sebelum-sebelumnya, pertama makasih, kedua yuk langsung aja kita masuk. Pertama yang paling gampang dulu, kalau misalnya kalian pengen belajar sesuatu ya langsung aja nanya aja. Contoh, gue mau belajar piano. Dia kasih tahu apa itu kenali piano segala macam. Nah ini kan sesuatu yang sangat generik ya. Tapi habis itu kalian bisa langsung nanya ke dia, modul belajar piano untuk pemula. Dia bisa langsung kasih pengenalan piano dulu, teknik dasar segala macam, improvisasi, ekspresi musikal, apapun kalian bisa minta si ChatGPT itu ajarin ke kalian. Dan buat kalian yang masih agak bingung, kalian bisa minta langsung kayak berikan secara visual bagaimana sih cara menerapkan modul 1. Dan dia bakal kasih tahu nih kayak gambaran umum piano seperti apa, gambar posisi duduk yang benar, ilustrasi posisi jari yang benar, notasi musik dasar. Menurut gue ini buat kalian yang bener-bener mau mulai awal banget, kalian kayak bingung mau mulai dari mana. Menurut gue ini bener-bener bakal ngebantu kalian untuk mulai dulu. Lanjut contoh kalau misalnya kalian minta diajarin matematika yaitu algebra. Dia kasih tahu apa itu algebra, langsung di breakdown, dan abis itu kita bisa nanya dia ke lain kayak berikan modul algebra untuk pemula. Poin dari tips pertama ini adalah kalian mulai aja dulu. Buat kalian kebayang, oh ternyata ChatGPT itu bisa kita tanya terus bisa dikasih jawaban. Dimana di video-video sebelumnya gue juga udah pernah kasih tahu kalau misalnya kalian pengen jawaban lebih spesifik lagi, kalian juga nanya harus lebih spesifik. Dimana menurut gue kalau misalnya kalian bisa mengimplementasi metode RDQ, Role Detail Question, itu akan membuat jawabannya itu lebih spesifik lagi. Lanjut di sini kalau misalnya kalian sudah belajar, sudah mengkonsumsi informasi, tapi kalian bingung nih, kayak kalian butuh suatu advice. Contoh mungkin di sini kalian ada yang mau belajar jualan online tapi bingung nih mau mulai dari mana. Kita bisa tanya ke ChatGPT juga. Mau mulai jualan online tapi bingung mulai dari mana. Apakah ada advice? Dan dia langsung kasih tahu dulu produknya, platform e-commerce,
rencana bisnis, bangun toko online. Nah ini menurut gue detail-detail seperti ini bikin kita jadi kebayangkan, oh ternyata ini ya stepsnya ya, ini ya kayak kita punya langkah untuk bisa jualan online. Dan abis itu kita bisa minta dia elaborasi. Dari informasi tersebut kita pengen dong buat sesuatu yang lebih actionable lagi. Seperti kita tahu kalau misalnya kita diberikan deadline, kita itu akan lebih niat kan. So kita langsung minta ke dia aja, berikan time plan secara spesifik terhadap step-step di atas di dalam 30 hari. Nah, dia kasih tahu hari 1 ke 3 ngapain, hari 4 ke 7 ngapain, hari 8 ke 10 ngapain, hari ke 11 14 ngapain. Nah, ini menurut gua fungsinya kenapa kita bikinin ini kan adalah yang Parkinson Law ya, dimana kita punya usaha itu mengikuti kita punya deadline. Kalau misalnya kita cuma terima informasi ini tanpa ada deadline ya, kalian kagak bakal kemana-mana kan. Tapi kalau misalnya ada deadline seperti ini kan jadi kebayang apa yang harus kalian lakukan. Berikutnya, like-nya guru harus interaktif kan. Jadi guru nggak cuma kasih informasi, tapi juga bisa harus kasih kita quiz buat tahu kita tuh mengerti atau memahami atau bahkan cuma menghafal. So kita juga bisa tanya ke ChatGPT untuk terhadap quiz tersebut. Contoh, kita bilang ke algebra tadi, kita bilang tolong buatkan quiz untuk modul nomor 1. Dia akan kasih tahu modul nomor 1 apa, pertanyaannya apa, dan dia kasih multiple choice, pilihan ganda. Dan dikasih tahu kan, pertanyaan 2 apa, identifikasi variabel, segala macam, evaluasikan ekspresi ini jika X sama dengan 3. Menurut gue mind blown banget ya. Jadi dari sini kan kita begitu terima informasi, kita bisa lebih tangible lagi kan, nggak cuma terima informasi doang, tapi kita juga langsung bisa ngetes kita punya pemahaman. Lanjut berikutnya adalah kalau misalkan kalian ini yang sama kayak gue, dimana kalian itu juga suka nulis, dan kalian pengen ChatGPT itu bikin draftnya kalian itu lebih konkret lagi. Karena sebagai orang yang suka nulis, yang paling kayak banget, yang kayak bikin susah banget gerak itu adalah ngelihat kosong kan. Kita udah punya ide, tapi kalau kosong itu kayak mulainya dari mana gitu loh. Di ChatGPT bisa ngedraft tulisan pertamanya kalian, dan kagak cuma draft asal-asalan, tapi bisa sesuai dengan kalian punya gaya. Cara gimana? Kita kasih promptnya aja. Gua kasih tahu ke dia adalah Anda adalah mesin pembuat konten pribadi saya. Saya akan memberi contoh Anda tulisan saya dan Anda akan menirunya. Proses langkah demi langkahnya adalah sebagai berikut. Anda akan memulai dengan meminta saya memberikan contoh. Saya akan mulai memberi Anda contoh tulisan masa lalu saya. Anda akan terus meminta saya untuk memberi Anda contoh sampai saya mengatakan akhir data. Anda kemudian akan menggunakan semua contoh yang telah saya berikan dan meniru gaya dan nada tulisan. Ketika saya meminta, Anda akan menghasilkan teks yang persis meniru gaya penulisan saya dan menjadi mesin pembuat konten pribadi saya. So dari sana kita langsung klik aja enter untuk kita tahu dia paham atau enggak. Dia paham, langsung aja gue copy paste beberapa gue punya tulisan di masa lalu. So gue kasih aja beberapa gue punya tulisan dan gue pakai yang bahasa Inggris karena emang gue nulis pakai bahasa Inggris. Dan begitu dia sudah cukup banyak data, dia akan bilang kayak contoh yang gue punya, dibilang your writing style is clearly identifiable. Katanya gue punya tuh assertive, introspektif, dan provokatif. Undertone that pushes the reader to question their belief and behavior. Jadi gue punya gaya menulis adalah untuk orang-orang yang membaca mempertanyakan mereka punya perilaku dan mereka punya kepercayaan. Dan karakternya itu sangat pendek dan suka nendang langsung dan sering melakukan pertanyaan yang rhetorical. Dan gue beri komentar sih make sense sih. Gue rasa dia beneran kena banget untuk identifikasi gue punya cara menulis. Dan dari sini ChatGPT kan udah tahu nih tulisan gue seperti apa. Dan gue kalau misalkan mau ngomongin suatu topik, gue bisa langsung aja write a blog post on how to keep our head high even though the situation is bleak. Nah, kayak gue bingung nih mau mulai dari mana. Dan si ChatGPT langsung kasih sesuai dengan gue punya writing style. Dan ini menurut gue sih mind blown nih. Lanjut, kalau misalnya lagi belajar, kadang-kadang kita dapat suatu jargon dan kita bingung kan kayak ini mau mulai dari mana nih? Kayak apa sih maksudnya? Contoh kalau misalnya kalian dikasih tahu Parkinson Law, kalian langsung nanya kan kayak apa itu Parkinson Law? Di ChatGPT kalian bisa minta mereka itu summarize, rangkumkan dengan satu kalimat aja. Contoh, Parkinson Law. Apa itu Parkinson Law? Dan ringkaskan dalam satu kalimat. Parkinson Law adalah prinsip yang menyatakan bahwa pekerjaan akan mengembang untuk mengisi waktu yang tersedia bagi penyelesaiannya. Sebegitu simpelnya. Dan di sini buat kalian yang beneran serius untuk pengen memakai ChatGPT, gue pengen share sesuatu yang menurut gue menarik banget. Dimana kalau misalkan kalian beli yang pro, di settings itu ada yang namanya itu beta features. Dan beta features ini kalian bisa taruh web browsing. Nah, fungsinya apa web browsing ini? Dimana web browsing ini, si ChatGPT sekarang udah bisa terakses ke internet guys. Jadi sebelumnya ChatGPT itu tidak bisa terakses ke internet kan. Nah, kalau misalnya kalian pro dan kalian aktifkan setting sini web browsing, kan itu bisa langsung akses ke internet. Dan di bagian pro ini ada GPT 3.5, kalian klik yang GPT 4, dan di bawah ini ada browsing beta, kalian klik.
Nah, jadi dari sini si ChatGPT udah bisa browsing internet. Nah, udah finish browsing, jadi kalian paham nih kalau misalnya kalian di sini yang males banget nonton podcast 2 jam, 3 jam gitu, kalian bisa minta ChatGPT guys sekarang. Langsung dikasih tuh ringkasan-ringkasan terhadap podcast tersebut. Menurut gue ini mempermudah kita buat kalian yang kagak pengen tahu supporting argumennya, pengen langsung tahu premisnya. Menurut gue sih ini bener-bener ngebantu banget. Terutama kalau kalian di sini yang pengen belajar tapi materinya itu 2 jam, 3 jam. Dan kalian pengen langsung tahu, ya gue percaya sama lu, gue pengen tahu premisnya aja deh bro. Nah, inilah cara yang paling mudah. Dan tips terakhir untuk kalian benar-benar bisa belajar apapun, kalian harus tahu dong kalian itu punya output, kalian punya tulisan, kalian punya tesis, apakah sudah bisa di-approve oleh kalian punya guru, dosen, apapun itu. Kita juga bisa minta ChatGPT untuk bertindak sebagai guru. Bertindak sebagai guru, ini adalah essay terakhir saya. Coba kritik dan berikan penilaian. Akan langsung dikasih tahu bahwa apa yang menurut dia kurang bagus, di mana dia bilang argumen tidak seimbang, definisi passion tidak jelas, kontribusi dan passion, pengalaman pribadi yang lebih mendalam, perspektif lain. So hal-hal ini jadi kita kebayangkan, oh ternyata gue punya tulisan, gue punya output ini yang akan gue bagikan, gue punya essay ini akan gue bagikan ke orang lain, gue punya pemahaman terhadap topik ini, masih ada kekurangan. Jadi dengan memberikan dia role sebagai guru dan meminta dia untuk memberikan kita kritik, jadi bikin kita itu lebih paham lagi gimana cara kita bisa mengembangkan kita punya output. Dan beberapa quick tips buat kalian yang baru di sini dan malas nonton video gue yang lainnya. Di ChatGPT kalian bisa juga memakai sistem Pareto Slow, dimana kalau misalnya kalian pengen belajar sesuatu yang baru, kalian bisa pakai detailnya itu Pareto Slow. Contoh yang gue pernah demonstrasikan saat gue itu pengen belajar bahasa asing. Dan selalu ingat kasih role-nya mereka tuh expert. Buat si ChatGPT mikir bahwa tuh mereka tuh expert. Buat kalian yang masih bingung mau mulai dari mana, kalian bisa cek link deskripsi di mana itu ada e-booknya gue, di mana gue kasih kalian beberapa perintah atau prompt untuk kalian bisa coba mulai dulu aja, buat kalian paham oh ternyata mulai itu dari sini. Dan ini pun juga udah gue bagi-bagi berdasarkan kalian punya genre. Mungkin di sini ada yang menggunakan untuk kelas, mungkin di sini ada yang menggunakan untuk jadi content creator. Semua tuh ada di gue punya ebook. Dan buat kalian yang pengen jadi content creator tapi berasa kurang memakai ChatGPT, kalian bisa ikutin kelas gue, Ruang Kreatif. Adalah sebuah komunitas di mana gue, Agus Leo Halim, akan memberikan 12 modul interaktif untuk kalian mengerti bagaimana kalian bisa menghasilkan dengan konten, aka cuan. Mau kalian itu kreator atau kalian itu business owner. Dan akan selalu ada mystery guest yang luar biasa untuk setiap minggunya di komunitas ini. Ini bukan cuma teori tapi ada praktek langsung apa yang harus kalian lakukan dan bahkan langsung pitching dengan brand di lapangan. Dan udah banyak banget warga kreatif yang membagikan hasil mereka dari menerapkan apa yang diajarkan. Semua testimoni ini pure dari warga kreatif yang masuk ke ruang kreatif, kalian bisa tinggal pause sendiri dan baca sendiri. Dapat endorse dan lain-lainnya. Pokoknya keren banget ya ruang kreatif. Dengan harga yang kita bayarin sih udah sangat-sangat balik modal ya. Jadi hari ini kita semua warga ruang kreatif itu berhasil pitching ke 4 brand dan itu seru banget, pengalaman yang menarik dan gak bisa diulang lagi. Itu aja video berikutnya. Kalian pengen gue ngomongin apa, tinggal komen aja di bawah. Jangan lupa like, comment, subscribe, nyalain notifnya, share teman kalian, and I'll see you next video. Salam kreatif.